Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar, kembali lagi di channel Matematika Math is Fun. Belajar matematika asik dan menyenangkan. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang logika matematika. Nah, logika matematika berarti kita lebih banyak bermain logika di sini ya. Nah, kemudian kompetensi dasar dari materi ini adalah untuk kompetensi pengetahuannya adalah menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika, yaitu pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, negasi pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan logika matematika, yang berkaitan dengan pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, dan negasi pernyataan majemuk, serta penarikan kesimpulan. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu bisa membuat satu pernyataan sederhana, membuat pernyataan majemuk, menentukan nilai kebenarannya, menentukan ingkarannya, serta dapat menarik kesimpulan. Nah, materi kali ini kita bagi menjadi 4 submateri. Yang pertama yaitu pernyataan, kalimat terbuka, dan ingkaran. Yang kedua pernyataan majemuk. Yang ketiga negasi pernyataan majemuk. Dan yang keempat penarikan kesimpulan. Oke, kita masuk materi yang pertama. Pernyataan, kalimat terbuka, dan ingkaran dari pernyataan. Oke. Nah, di sini dibagi menjadi 3, pernyataan, kalimat terbuka, dan ingkaran dari pernyataan. Nah, sementara pernyataan itu dibagi menjadi 2, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Nah, apa ini semua? Mari kita lihat penjelasannya. Pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, benar atau salah. Pernyataan yang tidak mengandung kata hubung kalimat disebut pernyataan primer atau pernyataan tunggal. Sedangkan pernyataan yang mengandung satu atau lebih kata hubung disebut pernyataan majemuk. Nah, artinya apa? Suatu kalimat itu dikatakan pernyataan jika dari kalimat itu kita bisa tahu, oh ini adalah kalimat yang benar, oh ini adalah kalimat yang salah, sudah ada nilai kebenarannya. Nah, sebagai contoh, Bangkok adalah ibu kota Thailand. Nah, ini adalah suatu pernyataan yang bernilai benar, karena kita sudah tahu bahwa Bangkok itu adalah ibu kota dari Thailand. Nah, contoh kedua, 27 adalah bilangan prima. Nah, 27 adalah bilangan prima, ini nilainya adalah salah karena 27 bukan bilangan prima. Kemudian, apakah kamu sudah makan? Nah, coba lihat dari kalimat ini. Apakah ini bernilai benar atau bernilai salah? Nah, kita tidak bisa menentukan dia benar atau salah. Nah, maka pada kalimat yang ketiga ini bukan merupakan pernyataan karena kita belum tahu dia benar atau salah. Nah, kemudian pernyataan itu dibagi menjadi 2, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Nah, apa itu kuantor universal? Kuantor universal menyatakan ungkapan semua atau setiap. Nah, disimbolkan dengan huruf A terbalik dan dibaca setiap, semua, atau seluruh. Artinya, jika ada kalimat yang mengandung kata-kata setiap, semua, atau seluruh, maka dia termasuk ke dalam kuantor universal. Nah, sebagai contoh, semua karyawan harus mematuhi aturan perusahaan. Nah, ini adalah kuantor universal. Mana yang menyatakan kuantor universalnya? Ada kata-kata semua. Nah, contoh yang kedua, setiap orang tua menginginkan anaknya sukses. Nah, ini juga kuantor universal dengan kata kuantor universalnya adalah setiap. Kemudian yang ketiga, setiap siswa memakai pakaian sekolah. Nah, ini sama ya, nomor 2 dan nomor 3. Nah, jadi ini dia menyatakan keseluruhan, semua, atau setiap.
Nah, yang kedua yaitu kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial menyatakan ungkapan ada, beberapa, sebagian, atau terdapat. Nah, notasinya adalah E terbalik. Kalau universal tadi A terbalik, kalau eksistensial E terbalik. Dan dibaca ada, beberapa, sebagian, terdapat. Contohnya, ada siswa yang datang terlambat. Nah, di sini kuantor eksistensialnya adalah kata-kata ada. Nah, kemudian yang kedua contohnya beberapa karyawan mengikuti rapat. Nah, di sini juga termasuk kepada kuantor eksistensial. Nah, selanjutnya adalah kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa ditentukan nilai kebenarannya atau salah atau benar. Nah, seperti tadi, ada kalimat pernyataan yang kita tidak tahu dia benar atau salah. Nah, sebagai contoh, pemandangan kota ini sangat indah. Nah, kenapa ini dikatakan kalimat terbuka? Karena kita nggak tahu kota mana yang dia sebutkan. Makanya ini menjadi kalimat terbuka. Kecuali kalau dia menuliskannya pemandangan kota Bogor sangat indah. Nah, ini baru termasuk kepada pernyataan karena kita tahu kota mana yang dibicarakan. Yang kedua, X tambah 5 sama dengan 2. Nah, ini juga termasuk pada kalimat terbuka karena kita belum tahu berapa nilai X sehingga X tambah 5 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kota A berada di Provinsi Riau. Nah, ini sama contoh yang pertama tadi ya, kita nggak tahu kota mana yang disebutkan. Tapi kalau dia mengatakan bahwa kota Pekanbaru berada di Provinsi Riau, maka itu adalah pernyataan yang bernilai benar. Nah, selanjutnya ingkaran. Ingkaran ini berarti dia artinya adalah lawan atau negasi. Nah, pengertiannya yaitu lawan dari pernyataan yang sebelumnya sehingga nilai kebenarannya adalah lawan dari nilai kebenaran sebelumnya. Maksudnya apa? Jika suatu pernyataan itu awalnya bernilai benar, maka pernyataan ingkarannya bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Jika pernyataan awalnya bernilai salah, maka ingkarannya bernilai benar. Nah, simbol dari ingkaran adalah negasi P, dibaca negasi P atau tidak P. Nah, bagaimana contohnya? Nah, di sini P kita anggap saja P itu bernilai B benar, S salah. Maka negasinya atau lawannya, lawan benar adalah salah dan lawan salah adalah benar. Nah, sebagai contoh, Firman pandai bermain bola. Nah, di sini kalimatnya bernilai Firman pandai bermain bola. Maka negasinya atau lawannya adalah Firman tidak pandai bermain bola. Nah, gitu. Nah, contoh yang kedua, Indonesia tidak terletak di benua Asia. Nah, ini pernyataan yang bernilai apa? Ini bernilai salah. Ya kan, Indonesia tidak terletak di benua Asia. Kemudian kita negasikan menjadi Indonesia terletak. Nah, tidaknya kita buang, terletak di benua Asia. Nah, kalau tadi contoh pertama dia tidak ada kata-kata tidak ya. Kemudian negasinya kita tambahkan kata tidak. Nah, kalau di contoh kedua dia ada kata tidak, negasinya kita buang kata tidaknya. Nah, tinggal seperti itu saja. Oke, contoh selanjutnya. Semua unggas bisa terbang. Nah, kalau di sini ingat semua itu adalah kuantor universal. Nah, kalau dia kuantor universal, lawannya atau negasinya adalah kuantor eksistensial. Harus ada kata-kata yang mengandung kuantor eksistensial seperti ada, beberapa, terdapat. Nah, seperti itu. Nah, contohnya R. Semua itu berarti ada. Ada unggas yang tidak bisa terbang. Nah, semua tadi kita ubah negasinya menjadi ada. Kemudian bisa terbang. Nah, ingat ya, bisa terbang lawannya adalah tidak bisa terbang. Nah, berarti negasinya menjadi ada unggas yang tidak bisa terbang. Nah, contoh yang lain. Beberapa siswa datang terlambat.
Nah, ini contoh dari kuantor eksistensial. Berarti kita ubah menjadi kuantor universal. Nah, beberapa berarti kita ubah menjadi semua boleh, setiap boleh, seluruh boleh, terserah. Nah, siswa datang terlambat. Nah, datang terlambat itu lawannya adalah tidak datang terlambat. Jadi negasinya semua siswa tidak datang terlambat. Atau boleh juga menjadi semua siswa datang tepat waktu. Nah, dua ini dia penulisannya berbeda tapi maknanya sama. Oke, next. Oke, pernyataan majemuk. Nah, seperti tadi yang dijelaskan, pernyataan majemuk itu adalah dua pernyataan yang digabungkan oleh kata hubung. Nah, pernyataan majemuk dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah konjungsi, yang kedua disjungsi, yang ketiga implikasi, yang keempat diimplikasi. Nah, apa beda keempat ini? Konjungsi itu kata hubungnya adalah dan, titik-titik, dan titik-titik. Nah, itu. Kalau disjungsi kata hubungnya adalah atau, titik-titik atau titik-titik. Nah, implikasi ini dia sebab akibat. Jika titik-titik, maka titik-titik. Nah, biimplikasi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, titik-titik, jika dan hanya jika titik-titik. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Oke, kita lihat. Konjungsi. Nah, tadi sudah disampaikan sebelumnya, kata konjungsi itu pernyataan yang kata hubungnya adalah dan dinegasikan dengan lambang seperti V terbalik. Nah, ini kata dan. Nah, triknya seperti ini. Suatu konjungsi bernilai benar hanya bila kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Nah, artinya apa? Jika dua pernyataan itu sama-sama benar, maka nilai kebenaran dari pernyataan itu adalah benar. Oke, nah ini adalah tabel kebenaran dari konjungsi. Nah, ingat, yang dua ini, P dan Q, ini sama. Ini adalah ketetapan. Diingat ya, ini adalah ketetapannya. Jika P-nya benar-benar salah-salah. Nah, Q-nya benar-salah. Nah, nanti yang di sini yang berubah tergantung kepada pernyataan majemuknya berbentuk apa. Nah, di sini jika kalimat pertama benar dan kalimat kedua benar, maka kedua kalimat itu bernilai benar. Jika kalimat pertama benar sementara yang kedua salah, maka bernilai salah. Lalu jika pernyataan pertama salah dan pernyataan kedua benar, maka dia juga salah. Dan apalagi kalau kedua-duanya salah, maka dia tetap juga salah. Oke, sebagai contoh. Indonesia beribu kota di Jakarta dan berada di benua Asia. Nah, ini ada dua kalimat. Kalimat pertama yaitu Indonesia beribu kota di kota Jakarta. Kita misalkan dia kalimat P, bernilai benar. Dan berada di benua Asia. Nah, ini juga pernyataan Q ya. Kita misalkan Q yang bernilai benar. Nah, B dan B, lihat di tabel. B dan B bernilai benar, maka kalimat ini bernilai benar. Oke, contoh kedua. Hasil dari 3 kali 5 sama dengan 15 dan 15 tidak habis dibagi 3. Nah, hasil dari 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Dan 15 tidak habis dibagi 3. Nah, di sini salah ya. 15 itu adalah bilangan yang habis dibagi 3, maka ini pernyataan yang bernilai salah. Nah, yang kalimat pertamanya benar, kalimat keduanya salah. Nah, coba dilihat dari tabel. Kalau kalimat pertama benar, kalimat kedua salah, maka dia bernilai salah. Maka kalimat ini bernilai salah. Nah, begitu cara menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan konjungsi. Oke, yang kedua adalah disjungsi. Disjungsi yaitu pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau. Nah, dan dilambangkan seperti V terbalik. Seperti huruf V ya. Kalau konjungsi tadi seperti V terbalik dan kalau disjungsi itu seperti V. Nah, triknya, pernyataan disjungsi dikatakan benar jika mengandung paling sedikit satu pernyataan yang bernilai benar. Nah, di sini tabel kebenarannya. Yang penting ada saja dia mengandung benar B, maka dia pasti bernilai benar. Dan jika dia salah-salah sudah pasti dia bernilai
salah. Nah, contohnya, Indonesia terletak di benua Asia atau benua Australia. Nah, Indonesia terletak di antara nih maksudnya ya, di antara benua Asia atau benua Australia. Nah, yang pertama itu Indonesia terletak di benua Asia. Ini pernyataan yang bernilai benar. Atau terletak di benua Australia. Terletak di antara ya. Nah, ini juga bernilai benar. Maka karena dia benar dan benar, kita lihat BB, maka dia juga bernilai benar. Nah, contoh yang kedua. Indonesia merupakan negara serikat atau negara republik. Nah, coba lihat di sini. Indonesia merupakan negara serikat. Nah, tentu ini adalah pernyataan yang bernilai salah atau negara republik. Nah, ini dia yang benar. Indonesia itu adalah negara republik yang maka pernyataan ini bernilai benar. Nah, yang pertama salah, yang kedua benar. Maka dari tabel salah benar, maka pernyataan ini bernilai benar. Oke, yang ketiga adalah implikasi. Nah, implikasi ini lebih dikenal seperti kalimat sebab akibat. Jika titik-titik, maka titik-titik. Nah, ini kata hubungnya jika, maka. Notasinya adalah panah arah ke kanan. Nah, triknya, suatu implikasi bernilai salah jika pernyataan sebabnya bernilai benar, sementara pernyataan akibatnya bernilai salah. Nah, coba dilihat. Kapan dia bernilai salah? Di sini cuma satu ya salah jika dia BS. Nah, selebihnya dia selalu benar. BB, SB, SS. Nah, kalau dia BS sudah pasti dia salah. Nah, sebagai contoh, jika Adit rajin belajar, maka dia tinggal kelas. Nah, di sini Adit rajin belajar. Ini baik ya, bagus, benar ini. Maka dia tinggal kelas. Nah, ini kita anggap dia bernilai salah. Apakah ini masuk logika? Jika dia rajin belajar, maka dia tinggal kelas. Nah, secara logika, maka ini pernyataan yang bernilai salah. Nah, kenapa? Di sini lihat tabel BS, maka dia bernilai salah. Nah, contoh yang kedua. Jika 3 kali 5 sama dengan 15, maka 15 bagi 3 sama dengan 5. 3 kali 5 sama dengan 15, ini benar. Maka 15 bagi 3 sama dengan 5, ini juga benar. Nah, dari kedua pernyataan ini bernilai benar, maka berdasarkan implikasinya benar-benar, maka hasilnya adalah benar. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu biimplikasi. Pernyataan biimplikasi adalah pernyataan majemuk yang kata hubungnya titik-titik, jika dan hanya jika titik-titik. Artinya apa? Ini adalah penyebab terjadinya ini. Nah, misalnya gitu. Dan dinotasikan dengan panah dua arah kiri dan kanan. Nah, triknya, suatu pernyataan bernilai benar bila kedua pernyataannya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Artinya dua pernyataannya benar-benar atau salah-salah. Nah, seperti tabel. Ini benar-benar maka dia bernilai benar, dan salah-salah juga dia bernilai benar. Oke, contohnya. Suatu segitiga disebut sama kaki jika dan hanya jika segitiga itu mempunyai dua sisi yang sama panjang. Nah, segitiga disebut segitiga sama kaki. Oke, kita anggap ini adalah pernyataan yang benar. Jika dan hanya jika berarti ini adalah kalimat biimplikasinya. Segitiga itu mempunyai dua sisi yang sama panjang. Nah, ini juga benar. Benar, biimplikasi benar. Nah, dari tabel BB maka dia jawabannya adalah benar. Nah, selanjutnya Indonesia dikatakan negara maritim jika dan hanya jika tidak terdiri dari banyak lautan. Nah, Indonesia dikatakan negara maritim. Nah, ini benar ya. Maka ini pernyataannya benar. Jika dan hanya jika tidak terdiri dari banyak lautan. Sementara pengertian maritim itu adalah suatu negara yang memiliki banyak lautan. Nah, ini adalah pernyataan yang
salah. Maka coba dilihat, kalimat pertamanya itu bernilai benar, yang keduanya itu adalah salah. Nah, ini kan saling berlawanan, maka ini disebut nilai kebenarannya adalah salah. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai pernyataan, ingkaran pernyataan, dan pernyataan majemuk. Semoga kamu sudah paham ya dengan penjelasan-penjelasan tadi. Nah, agar lebih paham, silahkan mengerjakan beberapa soal-soal yang berkaitan dengan logika matematika. Oke, selamat belajar ya. Jangan pernah menyerah untuk belajar karena kesuksesan ada di tangan kamu. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.